Update topik pintar. Viral, Menko Luhut Binsar Panjaitan larang gelar sholat tarawih di bulan Ramadan kecuali dengan syarat sudah vaksin booster, tuai kritik. Kabar selengkapnya, simak video berikut. Ayo kita kompak, patuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada. Karena kalau kamu tidak patuh, kamu ikut sebenarnya membunuh orang lain. Karena kamu bisa carrier tempat lain. Jadi jangan ada yang ngomong, wah ini kita harus begini, udahlah patuhin aja lah. Patuhilah tokoh-tokoh institusi-institusi kita yang ada. Dalam suatu, kalau itu bukan bidang ahli kita jangan berpretensi seperti kita tahu semua. Jadi kalau kita patuh misalnya tadi pada ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dan itu berlaku internasional, kita patuh. Jangan kita menyebarkan rumor. Kamu juga terus sebenarnya membantu membuat orang meninggal karena rumor yang kau berikan. Tergantung kamu harus berbuat baik pada orang. Kalau kau tidak bisa menolong langsung, paling tidak jangan menebar kebencian. Menebarlah tadi bagaimana kita harus patuh kepada protokol-protokol kesehatan yang ada. Sebagaimana dikutip dari Okezone, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masyarakat diizinkan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Pemerintah bakal melakukan pelonggaran untuk kegiatan sholat tarawih di bulan Ramadan nanti. Menko Luhut melalui juru bicaranya mengkonfirmasi sholat tarawih diizinkan menyusul menurunnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Namun dengan catatan, masyarakat harus menggunakan masker hingga sudah dilakukan vaksinasi. Untuk sholat tarawih bolehlah, pasti. Untuk berjamaah yang pasti pakai masker dan sudah vaksin hingga pengetatan protokol kesehatan, kata Menko Luhut melalui juru bicaranya Jody Mahardi, Rabu 23 Maret 2022 lalu. Meski begitu, Jody menyampaikan saat ini pemerintah tengah menunggu masukan dan koordinasi lintas lembaga dan kementerian hingga akan melibatkan tokoh agama. Tapi masih kami bahas, kami akan bicarakan lagi dengan sejumlah tokoh agama, tandasnya. Namun meskipun ibadah bersama diperbolehkan, tetapi harus ada upaya pencegahan penularan COVID-19. Upaya-upaya itu merupakan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan semuanya telah menerima vaksin COVID-19 hingga dosis ketiga atau booster. Sementara untuk regulasi dan aturan menjelang Ramadan hingga mudik, juru bicara Luhut mengklaim masih mengkaji dengan sejumlah stakeholders di beberapa pekan ke depan. Untuk regulasi Ramadan dan mudik masih dikaji, pungkasnya. Lantas aturan dan syarat sudah vaksin booster menuai kritik dari beberapa tokoh. Di antaranya Ketua DPP KNPI periode 2018-2021 Haris Pertama mengatakan setiap memasuki bulan Ramadan selalu ada aturan pengetatan. Sementara di acara MotoGP tidak ada pengetatan. Setiap masuk bulan Ramadan selalu saja begini. Urus saja urusanmu yang lain pak. Jangan campuri ibadah kami umat muslim. Kemarin di Mandalika, apakah sudah booster semua? Kata Haris Pertama di akun Twitternya dikutip pada Jumat 25 Maret. Dia meminta Luhut tidak banyak membuat aturan sebab Luhut bukan presiden. Ingat pak, kau bukan presiden. Semua urusan mau kau atur, katanya. Selain itu, salah satu kritikan keras juga disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, yang mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Gus Pardi menilai Luhut terlalu berlebihan.
Hari besar umat agama seperti Natal, Imlek, Nyepi, dan lain sebagainya tidak ada kewajiban vaksin booster. Bahkan event di luar acara keagamaan seperti menyambut tahun baru dan yang terbaru, event MotoGP di Mandalika beberapa hari lalu, sama sekali tidak ada kewajiban booster atau persyaratan-persyaratan yang memberatkan, ucap Gus Pardi lewat keterangannya pada Senin 28 Maret 2022. Lantas, saat umat muslim mau menyambut Ramadan diharuskan booster. Ada apa ini? Tegasnya. Legislator dari fraksi PAN ini mengatakan, syarat vaksin booster bagi umat muslim seperti yang disampaikan Menko Marves itu dinilai tidak adil dan diskriminasi. Tentu hal ini akan menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi umumnya masyarakat yang ingin sholat tarawih di masjid, ucapnya. Seharusnya, lanjut Gus Pardi, pemerintah tegas dan tidak mencela-mencela dalam mengeluarkan regulasi. Pemerintah selayaknya menjadi teladan dalam mengayomi seluruh rakyat dengan memberlakukan aturan berkeadilan bagi seluruh umat beragama. Jangan malah menghadirkan keputusan yang tidak sehat dan tidak objektif, yang bisa membuat mayoritas warga negara merasa diberlakukan tidak adil, tutupnya. Selain itu, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi juga mengkritik syarat vaksin booster untuk sholat tarawih yang menunjukkan kebijakan diskriminatif dari pemerintah. Syarat vaksin booster untuk sholat tarawih Ramadan tindakan yang diskriminatif dan mengada-ada, ujar Muslim Arbi kepada kantor berita politik Ermol Selasa 23 Maret 2022 sebagaimana dikutip dari Oposisi Cerdas. Cerminan diskriminasi itu terlihat pada beberapa kegiatan yang digelar pemerintah yang tanpa mengharuskan vaksinasi dosis ketiga. Beberapa di antaranya seperti kerumunan massa saat Presiden Jokowi berkunjung ke beberapa daerah, sehingga hajatan MotoGP di Mandalika beberapa waktu lalu. Apakah disyaratkan vaksin booster bagi kerumunan massa tersebut? Jika vaksin booster dipaksakan kepada para jamaah ibadah sholat tarawih Ramadan, maka itu pelanggaran konstitusi. UUD 1945 pasal 29 ayat 2, kata Muslim Arbi. Bahkan kata Presidium Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM ini, syarat tersebut merupakan pelanggaran hak asasi kaum muslim karena dapat dianggap sebagai upaya menghalangi kaum muslim beribadah secara khusyuk di bulan Ramadan. Penerapan syarat ini sangat menodai dan menciderai ibadah Ramadan karena terkesan dipaksakan dan diskriminatif. Penyelenggara negara jangan mencampuri urusan terlalu dalam soal ibadah umat Islam. Allah bisa murka dan umat muslim marah, tandasnya.